wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Majelis Tarbiyatun Nasi'in rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kula kali panjenengan saged tatap muka malih sak perlu kangge ngaji ilmune Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Laila Nisfi Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Ini kitab karya daripada Profesor Dr. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Namanya Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Ini ada 150 halaman menjelaskan tentang seputar Sya'ban. Kathah ingkang WA kula tanglet meramaikan atau menghidupkan Sya'ban itu seperti apa, terus bagaimana hukumnya, sehingga kiranya perlu untuk kami sampaikan lewat pengajian. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian, monggo kita doa awal majelis lumiyin supados tambah berkah pengajian kita nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Walakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Lailatul Nisfi min Sya'ban. Judul bab Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban, yang insya Allah pada tahun ini, bulan ini jatuh pada hari Selasa malam Rebu. Jadi saat ini Minggu, benjing Senin, nanti ben 2 hari lagi. Wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'addamah. Di dalam bulan Sya'ban itu ada malam yang diagungkan, mubarakatun yang diberkahi, mukarramatun yang dimuliakan. Ini tentunya yang mengagungkan, yang memberikan keberkahan, memberikan kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya lailatun nisfi minhu, dan malam itu adalah lailatun nisfi min Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Allati yatajallallahu fiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap,
Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan memperlihatkan di malam nisfu Sya'ban ala khalqihi, terhadap makhluknya, yaitu manusia dan jin, bi umumi maghfiratih, dengan menurunkan maghfirah secara umum, wa syumuli rahmatihi, dan menurunkan rahmat secara merata. Jadi Allah Subhanahu wa taala beda menurunkan nadruh atau pandangan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini tidak biasa seperti hari-hari biasanya. Khusus di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala meratakan dan mengumumkan maghfirah serta rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunan bagi mereka, lil mustaghfirin, bagi orang-orang yang memohon ampun, wa yarhamul mustarhimin, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang memohon rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yujibu du'a'at sa'ilin, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah, nyembadani, ngabulno dungane wong sing njaluk ana ing Lailatul Nisfi Sya'ban. Wa yufarriju 'anil makrubin, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan-kesusahan setiap orang yang dilanda kesusahan. Panjenengan kok lagi susah, kebetulan iki benjing niku nisfu Sya'ban, panjenengan donga sing kata datang Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tiku fiha jama'atun minan nar, bahkan Allah Subhanahu wa taala yu'tiku, memerdekakan atau membebaskan di malam nisfu Sya'ban jama'atun minan nar, banyak sekali manusia dibebaskan dari apa? Minan nar, dari neraka. Ini yang lebih utama nih, perlu kita kejar. Wa yaktubu fil arzaq wal a'mal, dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam malam nisfu Sya'ban al arzaq, takaran rezeki. Ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala takaran rezeki sing agak baik, rezeki materi atau non materi. Wal a'mal, dan amal perbuatan dipun tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi fadliha ahaditsu katsirah mutaaddidah, dan sungguh telah ada banyak sekali hadis-hadis yang beraneka ragam menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa hiya la takhlu min dha'fin aw inqita'in, dan hadis-hadis yang banyak itu tidak terlepas dari hadis dhaif, hadis terputus atau palsu. Namun juga ada hadis yang derajatnya lebih tinggi dari itu. Wa in kana ba'du akhaffa dha'fan, meskipun atau namun ada sebagian hadis yang lebih ringan derajat kedhaifannya. Wa ma'adalik, meskipun demikian, faqad sahal Hafidh Ibnu Hibban ba'daha, Imam Al-Hafidh bin Hibban mensohehkan sebagian hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa nadhkuru asyharuha, terus pemilik kitab niki, penyusun kitab niki akan kami sampaikan hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, ma warada fi hadzal bab, yang disebutkan di dalam bab ini. Akhrajat Tabarani wa Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis dari Imam Tabarani dan Ibnu Hibban, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban
wa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Yattali'ullah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau menampakkan atau menyingkap apa yang diperlihatkan pandangan kasih sayangnya ila jami khalqi, kepada semua makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru jami khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali pada dua orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban gampang jaluani, wong njak sepuro langsung di sepuro, wong njak rezeki dikek rezeki gampang pokoknya mustajabah. Kecuali dua orang ini. Siapa? Satu adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wong kafir, musyrik nih. Aw musyahin, atau orang yang masih punya permusuhan dengan sesama mukmin. Kok duwe dalam hatinya ada permusuhan dengan seseorang, ngoten nggih, belum clear. Nah ini yang tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dibersihkan dia. Jadi kuwabe di sepuro ambek Gusti Allah, lek njauh sepuro, njauh rezeki dikei rezeki, njaluk ruwete diilang ambek Gusti Allah, njaluk apa dikei ambek Gusti Allah. Kecuali dua orang ini, musyahin dan musyrik. Qala Ibnu Athir fi Nihayah, di dalam kitab An-Nihayah karya Al-Imam Ibnu Athir menjelaskan al-musyahir al-mu'adi, yang dinamakan mu'asyir adalah orang yang saling bermusuhan. Wasyahna'u al-adawah, bahasa syahna itu adalah permusuhan. Jadi nang jero atine kok cek duwe musuh, jangan berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawal Baihaqi min hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sumbernya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam. Terus Kanjeng Nabi, saya kedatangan malaikat Jibril alaihi salam. Qala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Terus malaikat Jibril, ini adalah malam nisfu Sya'ban Rasulullah. Walillahi fiha utaqa'u minan nar. Dan pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, akan memerdekakan banyak sekali manusia dari neraka. Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sebanyak jumlahnya syu'ur. Syu'ur niku bulunya domba milik Bani Kalb. Nah, jadi ada Bani Kalb, itu masyarakat Arab yang paling banyak punya domba. Nah, jadi artinya buat ini saking akeh wong sing diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, njaluk dibebasno toko neraka, terus dikabulno kalian Allah Subhanahu wa taala. Ukurane akeh kak sak pinten terus sak akeh ulune dombane Bani Kalb. Jadi Bani Kalb niku paling akeh pemilik domba. Jadi mungkin sak lembah ngoten nggih. Wallahu alam sak pinten saking akeh. Wala yanzurullahu fiha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Maksudnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah pada malam nisfu Sya'ban tidak mengenai kepada siapa? Ila musyrik, satu kepada orang yang musyrik.
wala ila musahin, dan dua kepada orang yang masih mempunyai musuh sesama mukminnya, wala ila qatir rahim, dan ketiga, pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmat Allah tidak mengenai orang yang qatir rahim, yaitu memutus tali silaturahim. Wala ila musabbalin, dan yang keempat, tidak mengenai orang yang musabbal, sing duwe ati sombong. Nah, sombong. Jadi gumedhe atau napa nggih? Basa sing Jombang sombong napa? Ya sombong nggih. Dadi sombong ngerasa luwe. Nah, takjub dengan dirinya sendiri. Ngerasa luwe pinter, ngerasa luwe alim, ngerasa luwe sugih, ngerasa luwe wis gak butuh sapa-sapa. Wonten. Wala ila akin liwalidayhi, yang kelima, pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmat Allah tidak mengenai pada orang yang akin liwalidayhi, yaitu napa akluku liwalidayhi niku lawan katanya berbakti napa? Durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kok wani ambek wong tuane, nah, maka mereka dilewati, tidak terkena pandangan kasih sayang Allah di malam nisfu Sya'ban. Wala ila mudmin khamrin, dan juga tidak akan mengenai orang yang mudmin khamrin, pecandu khamr. Jadi pemabuk, ngoten nggih. Khamr. Napa khamr niku? Khamr niku kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan. Mboten harus rupa cair. Rupa napa godhong misalnya. Godhong ganja niku, rupa pil. Terus mari ngono kok gliyeng. Niki nggih. Nah, pecandu itu tidak termasuk. Jadi enten 6. Napa wau yang tidak terkena pandangan kasih sayang Allah yang Allah turunkan di malam Sya'ban sinten? Musyrik. 2 musyahid. Sinten musyahid niku? Orang yang mempunyai musuh sesama mukmin. Jadi danang anjero atine iku musuhku iku. Naudzubillahi min dzalik. Muga dipersiakan kalih sifat ngeten iki. Yang ketiga, qatir rahim, pemutus tali silaturahim. Duwe napa? Sak jalur rahim tapi dia memutuskan. Walatem keempat napa? Musabbal, sombong. Nah, sombong. Wala ila akin liwalidayhi, nomor gangsal durhaka pada orang tua. Nomor 5 pemabuk pecandu khamr. 6 niki walaupun dia itu sampai membendul nangis nang Gusti Allah, tapi 6 niki cek ada pada dirinya. Ngoten nggih. Cek dadi pecandu misalnya gak tobat, terus si ono ora napa jenenge cek musyrik. Ono wong kafir gak mlebu Islam, moro-moro krungu, oh Gusti Allah iku nisjabai nang nisful Sya'ban. Akhirnya mlebu masjid tapi gak Islam, sampai bendul nangisnya gak dikabul Gusti Allah. Ngoten. Bahwa musyahid dia masih menganggap ada beberapa orang, oh itu musuhku itu, padahal dia mukmin, enggak tahu musuh dalam apa, wis pokoknya enggak bisa menghilangi. Nah, maka enggak akan diterima. Tunggu nih. Atau yang memutuskan tali silaturahim. Semua jadi 6 ini kudu bersih. Warawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allahu azza wa jalla ila khalqi latan nisfi min Sya'ban fayaghfiru bi illa itsnaini musyahid wa qatil nafsin. Di riwayat lain bahwasannya yang tadi adalah musyrik dan musyahid, tapi ini musyahid dan qatil nafsin. Musyahid itu dan qatil nafsin. Qatil nafsin ini kan pembunuh yang
nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isnaduhu layyin, tapi sanad hadisnya lemah sekali. Kama qala Hafidz Al-Mundhiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, iki nyeritakan hadis sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Suatu hari Sayyidah Aisyah ini cara ngono kebagian jatah ditungguki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sudah berada di rumahnya Sayyidah Aisyah di dalam kamar. Riwayat lain sudah nyantai, jadi top atau jubahnya sudah disandarkan, si cendel. Tidak lama kemudian dipakai lagi terus keluar. Nah, sehingga Sayyidah Aisyah ini mengatakan, qalat Sayyidah Aisyah matur, wafaqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqattu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dalam karung kok karena Rasulullah. Fa kharajtu, maka aku keluar rumah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka tiba-tiba aku temukan huwa fil baqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi. Baqi itu pemakaman sahabat yang banyak sahabat napa jenenge sing mati syahid, syahid Badar. Seto nang gini perang Badar dikuburno mriku. Seto perang Uhud dikubur mriku. Ternyata Rasulullah di pekuburan Baqi dalam keadaan rafi'an ra'sa ila sama. Rafi'an ra'sahu berarti mendangak. Rafi'an itu mengangkat ra'sahu, kepalanya, ila sama, ke langit. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, karena tahu kalau ada Sayyidah Aisyah mencarinya. Akunti takhafina ayyakhifallahu alaiki wa rasuluh. Jadi melihat Sayyidah Aisyah mencari Rasulullah, terus Rasulullah tahu kalau ada Sayyidah Aisyah mencari di dekatnya. Rasulullah matur, akunti takhafina, hai Aisyah, apakah kamu takut ayyakhifallahu alaiki wa rasuluh, bahwasannya Allah dan Rasulnya mendolimi kamu. Ini kan ceritanya ninggalno Sayyidah Aisyah nang jero omah. Terus Sayyidah Aisyah goleki, ternyata ketemu di Baqi dalam keadaan seperti orang berdoa. Terus kehadiran Sayyidah Aisyah sehingga Rasulullah matur, akunti takhafina ayyakhifallahu alaiki wa rasuluh. Wahai Aisyah, apakah kamu takut didolimi Allah dan utusannya? Fakultu, Sayyidah Aisyah matur, donantu annaki ataita ba'da nisa'ik. Nah, ngono. Wong Sayyidah Aisyah niku nggih menungso biasa, punya kecemburuan. Ngomong terus terang jujur, kula kinten panjenengan marani sebagian istri panjenengan sing lintu Kanjeng Nabi, ngoten. Faqala, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu laitan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Terus Kanjeng Nabi, sak temene Gusti Allah menurunkan rahmatnya besar-besaran, menurunkan pandangan kasih sayangnya di malam nisfu Sya'ban, maksudnya seperti ini, malam ini, ke langit-langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Kemudian Allah mengampuni banyak sekali manusia, saking banyaknya sampai seperti jumlah bulu domba yang dimiliki oleh Bani Kalab. Qala at-Tirmidzi hadis Sayyidah la na'rifu illa min hadzal wajhi. Namun menurut Imam Tirmidzi
saya tidak pernah mendengar hadis kecuali dari jalur ini. Dan di Bukhari tidak disebutkan, sehingga di sini Imam Tuti mengatakan wa sami'tu Muhammadan yakni Al-Bukhari yudha'ifu hadzal hadis. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Hadis dhaif niku nopo nggih? Nah, ngenten. Masih tutu arek pondok cek tahu ngerti hadis dhaif, hadis sahih nggih. Hadis dhaif itu tetap hadis. Bukan hadis palsu. Ngoten. Lek hadis dhaif itu lemah. Jadi ngeten. Dawuh Rasulullah, misalnya contoh dawuh Rasulullah dirungokno ambek sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah matur nang ngene murite. Ngoten. Generasi setelahnya itu tabi'in. Tabi'in matur nang ngene liyane. Niki diketahui semuanya. Mulai Rasulullah sampai sakniki iki ana ro kabeh. Nah, ngoten. Terus bisa jadi dikatakan dhaif itu salah satu periwayatnya itu sekali saja ketahuan bohong, maka hadis itu menjadi lemah, menjadi dhaif. Masya Allah, saking jogoe kevalitane hadis sing riwayat niki kok tahu pisan naik bujuk, maka dianggap hadis itu dhaif, lemah. Ngoten nggih. Awak dhewe ping pira bujuk? Wis gak kanggone ahli hadis, gak kanggo blas riwayat kita niki. Ngoten. Utawa gak bujuk. Kelihatan ana kucing ngoten moro dikek panganan ngene. Tapi panganannya dicancang. Kucing ape mangan ditarik. Duruber dulinan. Ero ngenten iki ahli hadis, gak digawe hadis. Kenapa? Itu kucingnya dibuat mainan, apalagi nanti hadis Rasulullah pakai mainan itu, sampai segitunya, masya Allah. Jadi jogo luar biasa. Jadi lewis ngomong hadis itu sahih, walah utawa apalane salah satu perawi hadis, salah satu perawi hadis. Perawi itu orang yang ikut meriwayatkan hadis. Dari sini, dari nomor 1, nomor 2 sampai nomor 9. Diketahui kalau nomor 10 ini adalah hafalannya lemah. Mana? Diketahui banyak orang kalau hafalannya lemah. Pernah mengutarakan hafalan ternyata keliru. Nah, ini sudah lemah. Hadisnya jadi lemah. Jadi ulama Zambian, generasi sahabat tabiin, ulama niku kitabnya nang jero hati, hafalannya nang hati. Hati dikatakan doktus sadar, jadi benar-benar dalam hati. Jadi untuk mengamalkan hadis dhaif itu diperbolehkan kalau hanya sekedar fadhailul a'mal. Untuk fadhailul amal itu untuk nopo jenenge menyemangati kita beribadah kepada Allah. Motivasi, boleh diperbolehkan memakai hadis dhaif kalau hanya sekedar untuk motivasi ibadah. Yang nggak boleh nopo akidah, nggak boleh. Tauhid nggak boleh. Atau hukum nggak boleh, nggak boleh hadis dhaif. Kalau untuk motivasi ibadah diperbolehkan. Nah, hadis ini kuat ceritanya Sayyidah Aisyah ketemu Rasul nang pakai itu oleh Imam Bukhari didhaifkan. Kenapa? Ya, karena ada beberapa cacat. Li'anna fi inqita'an fi mawdi'aini. Alasannya didhaifkan karena ada 2 tempat yang terputus. Bisa jadi tidak disebutkan namanya atau walhasil tidak ketemukan, akhirnya menjadi dhaif. Wa akhraj Ibnu Majah an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru jami' khalqi illa li musyrik aw musyahid wa huwa min riwayat Ibnu Hay'ah wa fi kalamun anid Duhaq min aymanil kalbi wa qala ad-Dhahabi la yara min man hadha. Podo kula loncati mawon. Wa akhrajal Baihaqi an Alla ibn al-Haris anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki enten satu hadis yang bagus bisa dibuat hujjah. Sanatin boten dhaif. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Alla dari Haris
bahwa sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau matur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kesaksiane Sayyidah Aisyah, qama Rasulullah minal laili fa shalla. Kanjeng Nabi mendirikan sholat di malam hari pada waktu nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Fa'atolas sujudah, kemudian Kanjeng Nabi memperpanjang sujudnya. Sujud iki gak leren-leren. Ayo sujud ora duduk-duduk, orang ngatek-ngatek, hatta donantu, terus Sayyidah Aisyah, sampai saya mengira annahu qad kubido, bahwa Rasulullah sudah meninggal. Jadi saking anteng nih, jadi sujud saking suwe nih, nah, ini pas waktu nisfu Sya'ban, saking suwe ini sampai Sayyidah Aisyah mempunyai anggapan bahwa Kanjeng Nabi niku sedo. Falamma ra'aitu dzalika kuntu hatta harraktu ibhamahu. Kemudian setelah saya lihat bahwa Rasulullah sujudnya lama sekali kok gak obablas, maka saya menggerakkan ibhamahu, nyenggol ibhamahu, saya senggol ibham niku niki kaki jempol kaki ini Rasulullah disenggol. Fataharruka, oh ternyata Rasulullah beri isyarat digerakkan sedikit kakinya. Oh berarti farojatu, oh berarti tasik wonten iki situ sedo iki. Coba bayangkan sujudnya sampai dikira sedo, berarti kan yo wanteng meneng ngoten kaya patung nggih. Ya ngoten. Falamma rafa'a ra'sahu, maka ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari sujud, faragha min sholatihi, maka Rasulullah menyelesaikan sholatnya, salam, terus matur, qala ya Aisyah au ya Humaira. Jadi ada dua pendapat, maksudnya ya Humaira ini sebutannya Sayyidah Aisyah oleh Rasulullah. Wahai Humaira, corona nggih sayang, ngoten nggih. Humaira itu artinya yang pipinya kemerah-merahan. Jadi itu pujian kepada Sayyidah Aisyah. Di wong lanang nggih kudu ngoten manggil kesenengane bojone. Ngoten. Bojone celuk sayang, seneng nggih. Yang ngoten nggih. Aja nyeluk gendut. Bojone lemu celuk gendut. Utawa kenapa jenenge muri macul berember. Jadi juga begitu, sing wedok nggih ngoten, nyuruh sing lanang nggih sing apik. Jadi apa senengane celukane ngoten. Aja mulai napa jenenge sing celukan sing negatif jangan, ngoten nggih. Jadi sing nyenengno. Ya tidak hanya suami istri, semuanya, siapa saja orang yang berinteraksi dengan kita, orang itu senangannya dicelopo. Ngoten. Jadi sesuai pangkat, kedudukan, posisi, ngoten nggih. Iku jenenge nguwongno wong. Nah, kita kan mboten nggih. Nang bojone kadang gak iso nguwongno. Bojone lemu endut. Ya Allah, astagfirullah. Adonanti anan Nabi sallallahu alaihi wasallam khosin bik. Nah, setelah Rasulullah salam, kemudian Rasulullah matur kepada Sayyidah Aisyah, ya Humaira, hei Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya, apakah engkau menyangka bahwa Nabi utusan Allah ini mendustaimu? Nah, ngoten. Maksudnya mendustai niku napa nggih? Bujuki awakmu ngoten. Qultu, terus Sayyidah Aisyah matur kepada Rasulullah, jawab pertanyaan Rasulullah niku, la wallahi ya Rasulullah, boten demi Allah wahai Rasulullah, walakinni donantu annaka kubitta lituli sujudik. Kula wau niku nyongko lek jenengan niku sampun kepundhut Rasulullah. Ranten sujud jenengan niku
obah mboten obah belas kaya patung terus suwi. Nah kula kuwatir muncul perasaan saya ngundang Rasul niki seto sehingga panjenengan kula senggol ngoten. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, atadrina ayyuha lailiha atadrina ayyu lailati hadi, wahai Aisyah, tahukah kamu malam ini malam apa? Qultu Allah wa rasuluhu alam, boten semerap, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, ajeng Kanjeng Nabi matur, hadihi lailatun nisfi min Sya'ban, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadi, Allah menurunkan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, kemudian Allah mengampuni dosanya orang-orang yang berbuat dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, asalkan dia mau minta ampun. Wa yarhamul mustarhimin, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang minta kasih sayang. Wa yu'akhiru ahlal hiddi, dan meninggalkan ahlal hiddi, ahli dendam. Nah, maksudnya rahmat Allah yang Allah turunkan secara besar-besaran di malam nisfu Sya'ban itu tidak akan mengenai ahlul hiddi. Sinten niku? Pendendam yang dalam hatinya tidak bisa menghilangi dendamnya kepada sesama mukmin. Kamahum, dengan dendamnya itu dia tidak bisa menghilangkan. Ini dilewati kalian rahmati Allah. Dia tidak mendapatkan rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban. Qala al-Baihaqi hada mursalun jayyid, dan ini adalah ada irsal yang baik, yang bagus, sanadnya baik. Wa yahtamilu ayyakunal ala akhadai makhul, yang mana kemungkinan al-alla ini mengambil dari makhul. Kemudian ada pertanyaan kemarin, WA, Ustaz, bagaimana menghidupkan nisfu Sya'ban itu berjamaah, boleh apa tidak? Saya melihat tayangan di medsos katanya bid'ah, bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah itu bid'ah. Ngaten nggih? Berlandaskan hadis qudsi, ngaten. Hadis qudsi bahwa saja Allah Subhanahu wa taala kan dawuh, ana inda dhanni abdi bi, aku itu sebagaimana persangkaan hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersama, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersama orang yang berzikir padaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, jika orang itu zikir sendiri maka aku sendiri yang bersamanya. Wa in dzakara fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min mala'i, apabila dia itu berzikir mengingatku bersama-sama dalam satu majelis, dalam perkumpulan, dzakartu fi mala'in khairin min mala'i, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan dalam majelis yang lebih baik dari majelisnya. Dengan mengambil dalil ini berarti menghidupkan malam Sya'ban berjamaah bersama-sama, mari maghrib atau mari isya kumpul maca yasin bareng-bareng yang telu dalam rangka menghidupkan nisfu Sya'ban, ndonga nang Gusti Allah nggih, ben disepuro dosane ngoten, ben rezekine di lancar, mboten cuman lancar, dilober-loberno, ben hajate dikabulno, ben mati dalam keadaan husnul khotimah, ben dibebasno kok neraka, tidak apa-apa dengan hadis ini. Nah, jelas sekali ini hadis qudsi yang mana Rasulullah menyandarkan pada Allah, dan hadisnya pun sahih, jelas tidak dilarang. Nah, sangat dianjurkan sekali. Jadi pun ragu-ragu bahwa malam Sya'ban membuat perkumpulan maca yasin ping 3 sebagaimana diajarkan para ulama-ulama dahulu. Kemudian
perlu diingat lagi, ada satu hadis yang sanadnya juga sahih, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahat. Sesungguhnya di hari-hari tertentu, di masa-masa tertentu, di waktu-waktu tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nafahat. Napa nafahat itu? Hembusan rahmat, hembusan kasih sayang yang Allah tebarkan kepada hambanya. Fata'arradu laha, terus Kanjeng Nabi, maka sambutlah hembusan rahmat dari Allah itu pada waktu-waktu tertentu. Fala'alla hadakum, semoga salah seorang di antara kalian antusibahu nafahah, mendapatkan hembusan rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya. Fala yashqa ba'da abadan, karena barang siapa yang mendapatkan hembusan rahmat yang Allah turunkan di waktu-waktu tertentu tersebut, maka fala yashqa ba'da abadan, ia tidak akan pernah menjadi orang yang celaka. Misalnya ini Sya'ban, Allah akan turunkan sebagaimana hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi, dan masih banyak hadis lagi yang kita baca mungkin 2 jam turun mari, saking akeh hadis. Ngerti nggih? Ya baik derajatnya ono sing dhaif, ono sing hasan, ono sing pokoknya berbagai macam. Walhasil dengan ini kita mengetahui bahwa diperbolehkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan terus Kanjeng Nabi wa fata'arradu laha, maka sambutlah hembusan rahmat yang Allah turunkan di malam nisfu Sya'ban. Barangkali kita mendapatkan, kok ternyata 10 kali panjenengan oleh, maka selamanya tidak akan menjadi orang yang celaka. Podo ambek oleh Lailatul Qadar, krono malam terbaik paling afdol setelah Lailatul Qadar adalah Laila nisfu Sya'ban. Nah, ngoten. Dari malam setelah malam Qadar, yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, ngoten. Sing ketiga Laila bojo kula. Hujan ono sing ngantuk soalnya. Kanggo kula dhewe tapi. Kanjeng Nabi nggih nate matur, khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang mana umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok memanjatkan doa di 5 malam itu, maka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan malam-malam itu? Pertama, Lailatul Jum'ah. Pertama adalah malam Jum'ah. Nah, Kemis malam Jumat. Nah, niku mustajab niku. Doanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditolak oleh Allah. Wa awwalu lailatin min Rajab, wis kliwat. Itu malam pertama. Nah, misalnya meniku tanggal 1. Nah, sakniki ne malam Rajab pertama. Malam pertama bulan Rajab itu mustajab. Yang kedua, yang ketiga walailatun nisfi min Sya'ban, itu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah jatuh pada hari Selasa malam Rabu. Yang keempat walailatul qadri, yaitu Lailatul Qadar. Nek Lailatul Qadar ini kan dawa 10 terakhir nggih. Ganjil bisa ngasih ganjil. Dan ini kan enak. Nisfu Sya'ban kan malam nisfu sewengi iku lho, mulai maghrib sampai subuh. Niku pun digawe turune awan ae pas poso. Engko bengi digawe melek. Ngoten. Terus 65 walailatul idaini, 2 malam hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, mustajab. Niki, ampun digawe turu wis aja sibuk mek jajan ae. Jajane wis ora takbiran niku lho, takbiran. Ngoten, pas takbiran niku. Di tengah-tengah mel takbiran lho. Takbiran itu tidak harus di masjid, di mawon, mriki, di omah, takbiran betul masalah. Mantap. Jadi persiapan kita apa untuk menghidupkan nisfu Sya'ban? Nggih, donga sing akeh, wiritan sing akeh,
maca Quran, wis pokoknya amal soleh. Terus bagaimana enten malih yang WA, Ustaz bolehkah saya mengerjakan 1000 rakaat di malam nisfu jam misalnya ngoten nggih. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Wis pokoknya hidupkan malam nisfu Sya'ban itu sebagaimana biasanya. Jangan disandarkan. Nah, wis 10 mengkhususkan 1000 rakaat mboten enten. Tidak ada. Ngoten nggih. Jadi wis amal soleh nopo mawon. Amal soleh nopo mawon itu bisa menjadikan sebab nopo sing dadi hajat kita dikabulkan. Terus intine dengan amal soleh Sya'ban, wabil khusus nifu Sya'ban niki kita berharap siji oleh ridhone Gusti Allah. Lewis oleh ridhone Gusti Allah nopo sing kita karepaken bakal dikabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Setunggal contoh kata sih, contoh riwayat dari nabi-nabi Allah. Salah satu contoh adalah kisah Nabi Ibrahim yang punya keinginan, punya momongan, punya putra, punya keturunan, menikah dengan Sayyidah Sarah. Nabi Ibrahim niki berpuluh-puluh tahun umure. Nabi Ibrahim dalam satu riwayat bahwa beliau itu 120 tahun, Sayyidah Sarah umur 90 tahun. Orang duwe ngomongan dan itu mustahil. Lewis umur sakmono duwe keturunan niki mustahil. Tapi dalam hati Nabi Ibrahim tetap berharap. Dan beliau bertawasul. Artinya tawasulnya itu apa? Dengan amal soleh. Tawasulnya Nabi Ibrahim dengan amal soleh. Dan itu diceritakan di dalam surat Ad-Dariyah ayat 24 sampai 30. Allah dawuh ya nopo? Aku lali. Apa lebih? Mboten. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ngoten. Ayat 24 iki. Terus Gusti Allah niki hitope teng Kanjeng Nabi, menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Terus ya Allah, apakah sudah sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim niki ketamuan kaum rombongan lebih dari 4. Di dalam tafsir-tafsir itu diceritakan ada yang mengatakan sampai 10 orang. Bengi-bengi tengah malam jam luru bengi ketamuan rombongan wong ngoten nggih. Kemudian ape menemoni Nabi Ibrahim niki uluk salam iddakhalu alaihi qalu salama. Mereka uluk salam, assalamualaikum. Nabi Ibrahim dalam rumah langsung nyauri qala salam, dijawab. Karena salam itu wajib dijawab. Wong sing uluk salam sunnah, sing jawab salam wajib. Nah, ngoten. Termasuk WA nggih ngoten. Lek wong sing kirim WA ono salame, jenengan jawab waalaikumsalam. Ngoten. Nah, itu di antara tata kramane orang yang berakhlak. Nggih, dadi jawab salam. Terus apa perlune misalnya sak sibuk-sibuke nggih mungkin kula mesti nggih misale WA. Dadi sak sibuk-sibuke lek kita sempat maca jawab mawon. Oh, nggih sik kula mangke nggih. Nah, seperti itu. Walhasil lek ana salame kudu dibales salam. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim menjawab salamnya tamuni. Waalaikumsalam. Sopo? Terus Nabi Ibrahim akhirnya dibuka pintunya. Qaumun mungkarun. Dalam hati Nabi Ibrahim, kaum mungkarun. Kaum yang tidak aku kenal.
kaum asing, bukan orang sini, sama sekali aku tidak pernah mengenalinya, kayaknya dari jauh ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan ini yang perlu kita tiru. Ketika ada tamu kok ado sapa wae, nah, ngoten nggih, kok ado kita pinarakno. Cara kula kali panjenengan bengi-bengi ketamuan wong akeh, nggih, mestilah enten apa? Ana nggih. Ana apa? Banyak pertanyaan. Nabi Ibrahim mboten. Nabi Ibrahim mendawun husnudzon. Disina husnudzon, disina akhlaqu karimah. Wong iki butuh istirahat. Ngoten. Wong iki butuh istirahat. Kudu dipinarakno, kudu dikongkon istirahat. Langsung dibuka. Nggih, monggo masuk semuanya. Dimasuk pun jenengan istirahat sakecoy. Baiti baitakum. Rumahku ada rumah Anda. Mun istirahat monggo. Faragha ila ahlihi. Nabi Ibrahim kemudian menemui istrinya Sayyidah Saro yang ada di belakang. Nah, cara basa Jombang enten bu atau dik ono panganan apa sing kena disuguhno, sing paling enak, sing terbaik. Napa jawab Sayyidah Saro? Mboten enten napa-napa. Ora ono apa-apa ya Nabi Ibrahim. Ngoten. Nah niku ono niku pedet. Tapi ya sik urip ngono. Subhanallah. Nabi Ibrahim berbuat satu amal saking pingine ikramud duyuf, memuliakan tamu. Yang hampir tidak mungkin bisa ditiru oleh orang. Kalau panganan ono pedet. Nah, langsung jukuk golok. Bismillahirrahmanirrahim dibeleh. Dijukuk daging sing api-api, dipanggang. Nah, terus dihidangkan. Dihidangkan sendiri oleh Nabi Ibrahim ke hadapan para tamu-tamunya. Ngoten. Setelah dihidangkan, nah niki muncul masalah niki. Tamu niki ndelok tok. Dikongkon mangan, gak mangan. Ala ta'kulun, terus Nabi Ibrahim. Apa sampean mboten dahar? Mboten. Diwasi tok. Ya apa sih iki disuguhi gak dimangan. Wis soro-soro nyiapno panganan. Nggih. Dibendlehno, dimasakno. Nah. Terus dihidangno, gak gelem. Nah, tapi Nabi Ibrahim mboten sedih. Ya. Sing didelok kan Nabi Allah kan usahanya, gitu. Kita wis usaha, terus ternyata sing kita hidangkan gak dipangan ya ora apa-apa. Ngoten. Terus mulai curiga Nabi Ibrahim. Dideloklah satu persatu tamunya itu. Dia lihatlah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lu lah kok ngawang tamu nih. Orang nemplek lemah. Wah, iki mulai. Cara kula kali panjenengan apa? Lho nggih, masih nabi. Masih nabi. Apa yang terjadi nanti belum tahu. Karena ujian itu, ngoten. Tamu rombongan. Wah, ternyata karena sing nemplek lemah sikile. Pakai sampai dan meriku dawakan kari Allah fa'aujaja minhu khifah, muncullah perasaan takut yang luar biasa dalam hati Nabi Ibrahim. Fa'aujaja khifah, fa'aujaja minhu khifah, kuatin api melayu di depan mana ya apa ini ya. Subhanallah, ternyata faqalu la takhaf, mereka ngomong, tamu-tamu ini ngomong, la takhaf, jangan takut wahai Nabi Ibrahim, kami ini malaikat. Nah, ternyata malaikat yang nopo malih rupo, yang berubah mentum itu jadi manusia. Di ayat-ayat seterusnya ternyata tujuannya itu sebenarnya tidak kepada Nabi Ibrahim, tujuannya kepada Nabi Lut. Memang diperintah oleh Allah untuk menurunkan bencana di kaumnya Nabi Lut. Tapi sebelum ke Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Mantap.
menguji Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim lulus ujian. Ikramud duyufnya itu lulus. Dengan begitu keinginan hajat yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah ini dikabulkan oleh Allah. Lantaran apa? Amal solehnya itu tadi. Nopo? Ikramud duyuf, memuliakan tamu, nglebokno tamu, kon istirahat. Tadi gak takon macem-macem nggih. Wis ayo monggo seandainya kita kan sama ini sopo, api lapo, kakek takon. Ini buatan Nabi Ibrahim yang mustahil ditiru oleh banyak manusia dan ternyata lulus. Nopo? Terus Gusti Allah, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Saat itu juga malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim diutus sama Gusti Allah untuk menyampaikan kabar gembira bi ghulamin alim, dengan akan lahirnya dari rahim Sayyidah Sarah seorang gulam laki-laki, anak laki-laki alim yang sangat cerdas, jenius, alim. Sinten niku? Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak terkenal alimnya karena Nabi Ishak akan interaksi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini cerdas-cerdas, pinter-pinter, saking pinternya sampai keblinger. Nggih. Kemudian setelah mendengar, jadi itu komunikasinya tamu dengan Nabi Ibrahim. Di belakang itu Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah mendengar kabar dari tamu itu bahwa akan diberi kabar gembira oleh Allah, akan lahir seorang gulam alim. Sayyidah Sarah di belakang mendengar. Sehingga dalam ayatnya diceritakan fa'aqbalatin mura'atuhu, kemudian napa jenenge Sayyidah Sarah moro nang kene marani Nabi Ibrahim sing interaksi dengan tamu. Fa'aqbalatin mura'atuhu faqalat fi sarratin fasaqqat wajhaha faqalat ajuzun aqim, ambek menepuk pipinya ini nang ngarepe tamu moro. Mosok wong wis keriput ngene iki, bahasa ngoten. Nah, terjemahane ngoten. Wong wis keriput tuwek ngene iki mosok jek duwe anak. Ngoten. Mosok iso duwe anak. Ajusun, aku tuh sepuh, wis umur 90 tahun. Hakim, aku ini sudah divonis, saya ini sudah divonis oleh medis bahwa hakim mandul. Masa mungkin punya keturunan? Nah, ngoten. Kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Yang saya sampaikan tadi terus malaikat bahwa panjenengan bakal dapat keturunan yang alim, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menggarisbawahi bahwa hajatnya Nabi Ibrahim di sini kenapa? Karena amalan soleh yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba malaikat niku sajane mboten tujuannya nang Nabi Ibrahim, nang Lut, tapi ambil Gusti Allah dikon mampir sih. Nah, ngoten lho. Dan malaikat sendiri nggak tahu wis mampir Nabi Ibrahim iki ndak Allah. Dan malaikat Nabi Ibrahim pun nggak tahu ngoten. Subhanallah nggih. Jadi seperti itu. Seperti Nabi Musa manut nang Gusti Allah, dikongkon moro nang kene laut. Nah, yang laut engko aku nang laut lapo mboten semerap. Nah, wis dikongkon wis ayo nang laut. Jadi cara wakal nang laut jalan buntu. Mesti mati nih aku ngono. Tapi subhanallah, di luar dugaan tongkatmu gepukno. Nah, di saat-saat yang tepat waktunya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi kembali ke nisfu Sya'ban, bahwasanya di malam nisfu Sya'ban tadi monggo kita memperbanyak amal soleh. Nggih. Sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita wabil khusus keinginan kita adalah lepas merdeka, bebas dari neraka. Ngoten nggih. Terus sampun paham nggih tentang nisfu Sya'ban nggih. Jadi amal apa saja monggo dikerahkan semampunya. Sedekah, nulung uang, maca Quran, salat tahajud. Nah, ngoten. Wis terserah maca Quran, maca wiritan, sholawat terserah. Nah,
Dan terakhir kami sampaikan bahwa bulan Sya'ban para ulama cuma mengatakan adalah bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima itu turun tepat di bulan Sya'ban tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah. Hijrah orang tahun, pas bulan Sya'ban turunlah ayat itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ngata-ngatakan sholawat. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.